بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Berikutnya, ini nama yang keberapa? Allah, Ar-Rabbu, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sekarang yang kelima. Nama yang kelima Al-Hayyu, Al-Qayyum. Dan yang keenam Al-Hayyu, Al-Qayyum. Wahuma ismani warada fil Quran muqtarinaini fi thalathati mawadhi'a. Nama Al-Hayyu, Al-Qayyum ini dikaitkan di Quran beriringan dalam 3 tempat. Awaluha fi ayatil kursi. Tempat pertama diiringkan Al-Hayyul Qayyum dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dalam surah Al-Baqarah. Wathani, yang kedua, Allah iringkan nama Al-Hayyul Qayyum fi surah Al-Imran. Dalam fi awal surah Al-Imran, di awal surah Al-Imran. Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitab. والثالث, yang ketiga, fi surah Taha, dalam surat Taha. Allah mengatakan dalam surat Taha, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Seketika merunduklah setiap wajah-wajah kepada Tuhan Allah, Tuhan yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Mari kita bahas makna nama ini satu demi satu. Wasmuhu tabaraka ta'ala al-hayyu. Ya, 2 nama ini Al-Hayyul Qayyum. Nama Al-Hayyu, ya, fihi itsbatu al-hayati sifatan lillah. Ya, nama Al-Hayyu ini menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat hidup. Wahya hayatun kamilah. Sifat hidup bagi Allah adalah kehidupan yang sempurna, hidup yang sempurna. Laisat masbuqatan bi adam. Hidup yang tak pernah dahulu dengan ketiadaan. Kita sekarang hidup, tapi dahulu kita tak ada. Allah hidup selama-lamanya ada, tak pernah didahului dengan tidak ada menjadi ada. Seluruh makhluk dari tidak ada baru menjadi ada. Kita hidup, ya, sebelumnya kita tak pernah ada. Hal ata 'alal insani hinal minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pernahkah terbayang, tergambar bagi manusia ada satu masa mereka tidak disebutkan apapun, tidak diketahui apapun juga. Tak pernah dahulu kala sebelum kita lahir disebut-sebut nama kita. Tak pernah Allah sebut Ahmad. Tak pernah orang tua kita sebut sebelum lahir. Bahkan tak tahu dia siapa nama kita. Kadang-kadang sudah mau lahir pun belum tahu lagi apa namanya. Kadang-kadang sudah lahir pun berapa hari masih pusing, ku kasih nama apa dia. Tak disebut-sebut. Lam yakun syai'an madhkura. Tak disebutkan manusia, tak disebutkan makhluk. Allahu Akbar. Kemudian lahir, diberilah sebutan, diberilah gelar, diberilah nama. Allahu Akbar. Allah hidupnya sempurna, kehidupan tanpa dahulu dengan ketiadaan. Wala yalhaquha zawalun wa fana. Kehidupan yang abadi yang tak pernah sekalipun Allah ditimpa fana, zawal. Tak pernah Allah Subhanahu wa taala itu berakhir kehidupannya dengan kematian yang merenggutnya, tak pernah. Inilah Tuhan kita. Bukan sebagaimana Tuhan orang kafir, Tuhan yang mati. Kesian Tuhan mati. Hari wafatnya Tuhan, Allahu Akbar. Tuhan wafat, itu yang kita sembah. A'udzubillahi minal khudlan. Tuhan kita, Tuhan yang maha hidup, tak pernah dahului dengan ketiadaan, dan hidup yang abadi, tak pernah datang kepadanya kematian, tidak pernah fana. Kehidupan kita, ya sekarang, tak tahu nanti sore masih hidup tidak, nggak tahu kita. Lusa, tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi. Yang penting semuanya kita wajib mati. Kehidupan yang tak pernah abadi. Ya, Allah abadi. Wala ya'tariha naqsun. Kehidupan yang tak pernah sekalipun datang kepadanya celah, kekurangan. Kita hidup, tapi kadang-kadang hidup segan mati tak mau. Sebagian orang hidup, tapi hidupnya segan mati pun tak mau. Subhanallah, ekonominya seret, ya, payah, kesehatannya pun payah. Subhanallah, masih hidup dia,
tapi sebenarnya tak dapat digolongkan ke dalam golongan orang-orang hidup. Mau kita bilang mati masih hidup, mau dibilang mati, ya tak mungkin masih hidup dia. Mau dibilang hidup, tak ada padanya ciri-ciri kehidupan. Subhanallah. Inilah kita. Ya, hidup juga dia Ustaz, tapi tinggal jantungnya aja berdetak. Subhanallah. Otaknya tak mampu lagi bekerja. Hidup juga. Ini hidup yang pun dengan kekurangan, ya'tariha naqsun. Hidup yang tak sempurna, Allah kehidupannya sempurna. Ya. La ya'tariha naqsun, tak pernah sedikit pun ada kekurangan bagi hidup Allah Subhanahu wa taala. Sifat kurang, sifat aib. Jalla Rabbuna wa taqaddas. Dialah Tuhan kita yang Maha Mulia, Tuhan yang Maha Suci. Andalik daripada segala macam bentuk kekurangan. Kadang-kadang kita hidup juga, tapi hidupnya susah. Ya. Makannya payah. Dengan berbagai macam bentuk kehidupan. Kadang-kadang makan payah bukan gara-gara tak ada uang. Uangnya banyak. Bertimbun-timbun uangnya. Tapi payah makan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya penyakit-penyakit. Ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Subhanallah. Ini kehidupan tak sempurna. Ya, Allah sempurna. Kehidupan Allah hayatun tastalzimu kamal sifati subhanahu wa ta'ala. Kehidupan yang sempurna. Dengan kehidupan sempurna itu pula lah sempurna semua sifat-sifat yang lain. Min ilmihi, sempurna ilmunya. Karena hidupnya maha sempurna. Ya, kita ini berilmu, ya, tapi tak sempurna ilmunya. Dari mana tahu? Lebih banyak tak tahu daripada tahu kita. Kadang-kadang sudah tahu lupa, tak ingat. Kadang-kadang jangankan yang jauh-jauh, nama anak kita aja udah banyak, tak ingat. Kadang-kadang saya panggil nama anak salah selalu. Panggil namanya Fulan, bi aku bukan si Fulan, aku si Fulan. Masih dikit anak kita. Udah salah-salah panggil. Nilai ilmu kita yang terbatas. Anak banyak udah salah panggil, yang penting jangan salah panggil istri lah. Itu baru musibah. Masih salah panggil anak dia beri uzur, salah panggil istri bahaya. Subhanallah. Ya. Wa sam'ihi wa basarihi, sempurna ilmunya dari kehidupan yang sempurna. Allah SWT memiliki ilmu yang sempurna sesuai dengan hidupnya yang sempurna. Ya, hidup kita tak sempurna, ilmu kita pun tak sempurna. Ketika mati dalam tidur kita, tak ada yang bisa ditanya. Sekarang hebat, profesor, doktor gelarnya. Penuh dengan gelar, kadang-kadang panjang-panjang gelarnya. Ketika tidur, tak jawab ditanya. Bodoh dia, Pak Profesor, siapa namamu? Inilah kehidupan tak sempurna. Ilmu tak sempurna. Berapa kali profesor doktor salah penelitian? Allah sempurna ilmunya. Ya. Sempurna ilmu Allah. Wa sam'ihi, sempurna pendengarannya. Karena sempurna kehidupannya. Kita mendengar juga. Ya, tak sempurna pendengarannya. Kadang-kadang tertutup kotoran di telinga kita, udah tak dengar sebelah dengan baik. Bentar-bentar, apa? Marah orang. Kau semua bisa kau beli handphonemu mahal-mahal, kau beli korek telingamu itu. Subhanallah. Tak sempurna pendengaran kita. Ya. Berapa jarak beberapa meter saja udah tak jelas apa yang kita tak dengar apa yang dikatakan anak-anak Tuhan. Orang itu bicara tuh. Tak apa yang mereka bicarakan, tak dengar kita. Apakah ini kesempurnaan? Tidak. Subhanallah. Ilmu Allah. Apa kata ibunda kita Aisyah? Ya, subhanallah, ilmunya meliputi segalanya dan pendengarnya meliputi segalanya. Aku dekat dengan Khawlah, tak dengar apa yang dibincangkan Allah dari atas langit ketujuh, mendengar apa yang dibincangkan kepada Nabi SAW. Ya, wa basarih. Tastalzimu kamala sifatihi subhanahu min ilmihi wa sam'ihi wa basarihi. Sempurna pula penglihatannya. Kita hidup, kita melihat, tak sempurna penglihatan mata kita. Kabur-kabur, masuk usia 40 udah butuh kacamata. Masuk usia 50 udah bertambah minnya, semakin tebal. Matanya enggak 2 lagi, udah 4 matanya. Campakkan kacamatanya meraba-raba. Apakah ini kehidupan sempurna? Tidak. Allah sempurna pandangannya, penglihatannya. Wa qudratihi, sempurna kekuasaannya. Kita berkuasa, ya, aku punya kekuasaan. Aku kepala sekolah, aku kepala ini, aku kepala ini. Tak sempurna.
Bentar aja copot dari jabatannya. Subhanallah. Ya. Sebentar lagi pensiun dia, tak ada kesempurnaannya. Kuasanya terbatas, dibatasi dengan umur, dibatasi dengan kesehatan, dibatasi dengan waktu. Ya. Paling kuat 10 tahun dia jadi presiden, setelah itu tak pernah lagi jadi presiden selama-lamanya. Subhanallah. Wa iradatihi, sempurna pula iradahnya, kehendaknya. Kita hidup, ya. Kita punya kehendak, ya. Tak pernah sempurna kehendak kita. Berapa banyak yang kita kehendaki tak tercapai, tak terwujud karena lemahnya kita. Subhanallah. Kita kehendaki A, yang muncul B. Kita kehendaki B, yang muncul C. Tak sempurna kehidupan kita. Allah sempurna. Ya. Wa rahmatihi, sempurna rahmatnya. Wa fi'lihi ma yasha, sempurna segala perbuatan Allah, apa yang dia kehendaki. Ila ghairi dzalika min sifati kamalih, dan sifat-sifat lainnya semuanya sempurna dengan sempurnanya hidup Allah Jalla wa Ala. Wa man hadza sya'nuhu walladhi yastahiqqu an yu'bad. Yang seperti inilah kondisinya, ini yang wajib, yang berhak disembah, yang kehidupannya sempurna, pendengarannya sempurna, ilmunya sempurna, penglihatannya sempurna, kehendaknya sempurna, kekuasaannya sempurna, yang selama-lamanya hidup, ini yang berhak disembah. Subhanallah. Ya. An yu'bad wa yarka' lahu wa yasjud, atau wa yarka' lahu, dialah yang berhak makhluk rukuk kepadanya, sujud kepadanya. Subhanallah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayy, bergantunglah engkau dengan zat yang maha hidup, al-hayy alladzi la yamut, yang tak pernah mati. Bergantung dengan manusia, manusia mati. Subhanallah. Bergantung dengan berhala-berhala, tak pernah punya kehidupan sang berhala tersebut. Diludahi berhala, tak bisa menjawab. Tak percaya, bawa kemari, biar saya ludahi mukanya. Inikah Tuhan yang tak memiliki kehidupan, tak memiliki pendengaran? Teriakkan di telinga berhala atau mikrofon, bodoh, tak bisa jawab. Inikah kehidupan? Inikah Tuhan? Dipatah-patahkan, hancur. Inikah Tuhan yang tak memiliki kehidupan? Subhanallah. Diberak ilalat pun tak bisa dia. Tak ada kita lihat patung-patung untuk gini-gini ketika lalat datang. Pasrah diberak ilalat dia. Subhanallah. Ya. Ammal hayyul ladzi la yamut. Ammal hayyul ladzi yamut, adapun hamba yang hidup, alladzi yamut, tapi dia akan mati. Makhluk yang hidup tapi akan mati. Awil mayit alladzi huwa laysa bihayy, atau makhluk yang mati yang dia tidak hidup. Ya, ada makhluk yang hidup tapi akan mati. Ya, Firaun disembah oleh bangsanya, mati dia. Hidup kemudian mati. Awil mayyitul ladzi huwa laysa bihayy, atau yang telah mati yang tak hidup lagi. Subhanallah. Sebagaimana wali-wali yang telah mati yang tak akan mungkin hidup lagi, yang disembah, yang dipuja. Subhanallah. Awil jamadul ladzi laysa bihayatun aslan, atau segala macam bentuk benda-benda mati yang tak memiliki kehidupan sama sekali. Fakullu haula, semua bentuk ini, semua perkara-perkara seperti ini, la yastahiquna minal ibadati syai'an, tak layak disembah sedikit jua pun. 5 hari yang lalu, kok saya tak silap, saya lihat di Facebook ada perayaan hari raya, Allah alam, hari raya Tuhan mereka. Mereka giring-giring Tuhannya pakai patung, dalam bentuk Tuhan, dalam simbol patung besar, digiring-giring rame-rame. Subhanallah, oleh ulama-ulamanya digiring, tiba-tiba jatuh Tuhannya. Subhanallah, menimpa salah seorang alim ulamanya, berdarah-darah. Patung besar jatuh menimpa kepala. Ya Allah, kesianlah Tuhan yang jatuh. Lebih kesian lagi yang kena Tuhan. Kenapa kepalamu bocor? Kena timpa Tuhan. Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersyukurlah antum bisa ngaji, tahu kita akidah yang hak, tauhid yang benar. Allahu Akbar. Ada Tuhan disambar petir, dibuat Tuhan setinggi-tingginya besar, disambar petir Tuhan. Ya Allah. Ada Tuhan dibuat sebesar-besarnya, kena gempa, goyang-goyang Tuhannya, jatuh berantakan. Inikah Tuhan?
Ya ilahi Rabbi. Allahu Akbar. Tak punya kehidupan, bahkan tak hidup, tak mendengar. Allahu Akbar. Tak layak disembah. Ya, ketika Tuhan tersebut jatuh, sibuklah orang-orang yang bodoh ini mengangkat sang Tuhan, dibersih-bersihkannya, dicium-ciumnya, Tuhan yang jatuh. Ya Allah, bagus lagi kau cium anakmu. Allahu Akbar. Maka seluruh Tuhan-Tuhan tersebut, baik Tuhan yang hidup tapi akan mati, atau Tuhan yang mati tak hidup lagi, atau yang tak memiliki kehidupan, tak layak sujud kepadanya, tak layak diibadati, tak layak berdoa kepadanya. Idil mustahiqulah wallah, yang berhak diibadati adalah Tuhan Allah Al-Hayy alladzi la yamut, Tuhan yang maha hidup, tak akan pernah mati selama-lamanya. Nikmatnya punya Tuhan yang hidup selama-lamanya. Kalau Tuhan kita mati, apa enaknya? Yuk kita peringati hari wafatnya Tuhan yuk. Ya Allah, wafat Tuhan kalian. Ya Allah, udah profesor doktor pun masih meyakini ada Tuhan yang wafat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Tuhan kita tak pernah wafat. Ya, Tuhan disakiti oleh makhluk. Ya, Tuhan dipukuli makhluk. Tuhan hilang, lebih parah lagi. Subhanallah. Tahu antum bisa Tuhan hilang? Masih ingat? Ya, ada seorang pencuri, ini penutup majelis ini. Tapi ini ya ruwiyah, diriwayatkan, tak jelas sanadnya ini. Ya. Seorang itu pencuri, mencuri kampungnya. Mana-mana pokoknya kalau hilang biasanya dia yang curi. Pusing ibunya. Dibawa sang ibu kepada alim ulamanya. Tolonglah ya. Kalau kita Pak Ustadz, tak mungkinlah mereka Pak Ustadz, tak hafalan namanya. Nasihatilah putraku ini, mencuri aja kerjanya, pusing kepalanya. Akhirnya Pak Ustadz dalam agama lain ini, ya, datang, didudukkan anak tersebut, dia bentak, hei fulan, mengapa kau tak penuh tobat dan jerah dari mencuri? Kau tahu di mana Tuhan? Tahukah engkau di mana Tuhan? Mukanya pucat pasi. Di mana Tuhan kau tak tahu? Seketika lari terbirit-birit dia. Lari terbirit-birit, ketemu abang, wajahmu pucat pasi. Kenapa? Kacau bang. Kenapa kacau? Tuhan hilang. Dikira aku curi Tuhan kita. Jadi tanya, ketika tanya di mana Tuhan, maksudnya kau tahu nggak Tuhan melihatmu? Dikiranya Tuhan hilang. Dikira dia dituduh mencuri Tuhan. Kacau bang, kenapa? Tuhan hilang, dituduh aku mencurinya. Itulah agama yang batil. Tuhan kita tak pernah hilang. Jalla fi'ula. Subhanallah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wal hayyu la ilaha illahu. Dialah Tuhan yang maha hidup secara mutlak, kehidupan yang abadi, kehidupan yang sempurna. Ya. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Dia. Fad'uhu, Tuhan seperti ini yang seharusnya kalian berdoa minta kepadanya. Bukan Tuhan-Tuhan yang mati, yang dikubur, subhanallah, yang bercampur dengan tanah, bahkan di bawah tanah dia. Fad'uhu, berdoalah kepada Tuhan seperti ini, mukhlishina lahuddin, dan murnikan baginya agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja bagi Allah yang berhak diibadati, disembah. Dialah Tuhan alam semesta ini. Wa qad kana min du'aih, di antara doanya, doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allahumma laka aslamtu, wahai Tuhan, hanya kepadamu aku pasrah berserah. Wa bika amantu, dan hanya kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, hanya kepadamu aku pasrah bergantung. Wa ilaika nabtu, dan hanya kepadamu aku kembali. Wa bika khasamtu, hanya denganmu aku memerangi musuh-musuhku. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik, wahai Tuhan, sungguh aku berlindung denganmu. A'udzu bi'izzatika, aku berlindung wahai Tuhan denganmu, ya, dengan keperkasaanmu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau semata. Antudillani, jangan sampai kau sesatkan saya.
Antal hayyul ladzi la yamut. Engkaulah Tuhan yang hidup tak pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutun. Sementara jin, sementara manusia yang disembah oleh manusia lainnya, jin yang disembah oleh manusia, yamutun, semuanya mati. Muttafaqun alaih. Adapun nama Allah setelah Al-Hayyu yang kita akan bahas adalah nama Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Ya. Kata beliau, wasmuhu tabaraka ta'ala Al-Qayyum fihi itsbatu al-qayyumiyyati sifatan lillah. Adapun nama Allah Al-Qayyum, dalamnya menetapkan adanya sifat Al-Qayyumiyyah bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berdiri sendiri, ya, independen, tak ada yang membantunya Jalla wa ala dalam segala macam urusan. Adapun manusia, semua urusannya harus tegak dengan bantuan manusia lainnya. Bahkan apapun yang ada pada kita, semuanya dengan bantuan manusia lainnya. Ikan yang kita makan, dari mana kita dapat? Kita dapat di pasar. Subhanallah. Berarti ada yang mengantarkan ikan di pasar dari para penjual ikan. Ya, ikan di pasar dari mana datangnya? Datangnya dari laut. Subhanallah. Ya, proses kita makan ikan bukan mudah. Kalau kita bayangkan, mungkin berhari nelayan mencari ikan di laut, kemudian disimpan dalam peti-peti es. Ya, nelayan berikan ke tuki-tuki ikan. Tuki ikan membawa ya kepada penjual-penjual ikan. Ya, sampailah ke pasar. Kadang-kadang dari pasar tak langsung kita beli sendiri. Ya, orang-orang datang dari pasar menghantar ke rumah kita. Ya. Kemudian kita juga butuh untuk ikan dapat kita nikmati berbagai macam sarana lainnya. Ya. Kita butuh kuali untuk masaknya, kita butuh minyak, kita butuh kompor. Minyak tak kita buat sendiri. Minyak itu sampai kita proses panjang. Kalau antum lewat ke Sumatera, banyak sekali di sana terdapat pohon-pohon sawit. Subhanallah. Itu pohon sawit nampaknya sawit, tapi itulah sumber minyak. Subhanallah. Membutuhkan pekerja-pekerja untuk menurunkannya, mendodosnya, ya. Kemudian diproses di bawah, ya, ke kilang-kilang minyak. Ya, itu memiliki berbagai macam ketergantungan dengan yang lainnya. Butuh mobil, butuh supir. Begitulah kehidupan di dunia ini. Subhanallah. Pakaian yang kita pakai ini tak berdiri sendiri menjadi seperti ini. Menjadi pakaian ini dengan berbagai macam proses. Subhanallah. Dari kapas yang ditanam, kapas kemudian dijalin menjadi benang. Ya, benang ini kemudian dibuat menjadi ya kain-kain. Kain-kain ini dibuat menjadi ya pakaian yang sebagaimana dikehendaki manusia. Proses panjang. Ya. Adapun Allah Jalla wa ala berdiri sendiri, tak butuh apapun juga. Makhluk tanpa Allah binasa. Ya. Wa huwa kaunuhu subhanahu qa'iman bi nafsihi muqiman li khalqihi. Dia maha berdiri sendiri dan seluruh perkara urusan makhluk tegak dengannya. Subhanallah. Ya. Fahuwa ismun dalun ala amrayn. Maka nama Al-Qayyum menunjukkan dua perkara. Al-awwal kamalu ghina Rabb subhanahu, menunjukkan betapa maha sempurnanya Allah. Ar-Rabbu subhanahu, yang maha suci. Sempurna dia. Kenapa? Fahuwal qa'imu bi nafsihi, karena dia tegak dengan sendirinya. Semua urusannya dilakukan sendiri. Ya. Al-qa'im bi nafsihi, bahkan malaikat-malaikat yang bantu Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya mereka dapat bekerja dengan qayyumiyah Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak bergerak malaikat tanpa dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tak berkuasa malaikat dengan kuasa yang Allah berikan tanpa Allah Jalla wa ala. Tak naik turun malaikat kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, pembantu-pembantu kita, subhanallah, tak sebagaimana Allah Jalla wa ala. Kita butuh kepada pembantu-pembantu kita, butuh kepada istri masakan, butuh kepada anak-anak yang menghadirkan. Subhanallah. Allah Jalla wa ala tidak. Semua gerak-gerik malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala wakilkan untuk semua urusan, tak bergerak malaikat tanpa Allah Jalla wa ala. Subhanallah. Ya, karena kadang-kadang muncul di pikiran, kenapa Allah Subhanahu wa taala butuh dengan malaikat-malaikat, tapi dia maha kaya. Kita katakan bahkan gerak-gerik malaikat pun dengan bantuan Allah Jalla wa ala. Subhanallah.
Alam semesta ini semuanya dengan Allah Jalla wa'ala. Semut-semut yang banyak yang di rumah kita, tak bergerak semut-semut ini membuat sarang-sarangnya, mengambil makanan tanpa qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya. Lebah-lebah yang jumlahnya enggak tahu kita bermiliaran yang mencari saripati bunga, ya. Semuanya dengan qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Ya. Tak butuh makhluk manapun jua. Bahwal qa'imun bi nafsihi al-ghaniyyu an khalqihi. Yang Maha Kaya tak butuh bantuan makhluknya. Orang-orang kaya di dunia begitu butuhnya dengan bantuan makhluk. Rumahnya tak dia buat sendiri. Subhanallah. Ya. Makanan yang tak dia makan, tak dia masak sendiri, semuanya dibantu makhluk. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah, wahai manusia, kalian yang butuh Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Adapun Allah dia Tuhan yang Maha Kaya, Tuhan yang Maha terpuji, tak butuh kalian. Dalam hadis qudsi, innakum lan tablughu dharri fatadurruni. Kalian tak akan mungkin dapat membahayakan aku, wahai manusia. Ya, tablughu dharri, tak akan mungkin sampai dapat membahayakanku. Sama sekali tak akan mungkin. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Demikian pula kalian tak akan pernah dapat mendatangkan bagi manfaat apapun juga, sedikit juga pun. Apa yang kita lakukan tak bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah tak ada manfaatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada kita. Naam. Wa ghinahu subhanahu an khalqihi ghinan dzatiyyun. Dan itulah ya, kekayaan Allah tak butuh kepada makhluknya, kekayaan secara mutlak. La yahtaju ila syai'in, tak butuh apapun dari mereka. Ya, ghaniyun anhum min kulli wajah. Allah Maha Kaya, tak butuh makhluk dari semua sisi. Sebagaimana tadi kita manusia butuh, ya, hewan pun butuh kepada manusia. Subhanallah. Sebagian hewan hidup dengan manusia. Ya, tumbuh-tumbuhan pun butuh sebagian tumbuh-tumbuhan dengan manusia. Petanilah yang menanam, ya, benih, petanilah yang mengairi agar tumbuh. Artinya seluruh makhluk membutuhkan makhluk lainnya. Subhanallah, saling memanfaatkan satu sama lainnya. Lihatlah di sawah, tatkala sawah itu telah dipanen, banyak kerbau-kerbau. Subhanallah, di samping kerbau ada burung, kadang di atasnya ada burung bangau. Mereka saling membutuhkan satu sama lain. Subhanallah, burung-burung ini membersihkan kutu-kutu yang ada pada kerbau, saling mengambil manfaat satu sama lain. Menunjukkan manusia dan makhluk semuanya butuh kepada makhluk lainnya. Ya, Allah Jalla wa'ala tak seperti itu. Athani, jadi tadi makna al-qayyumiyah ada dua makna padanya. Pertama, kamalu ghinar Rabb subhanahu. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sempurna, ya, tak butuh makhluk apapun jua. Adapun yang kedua, kamalu qudratihi, sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya. Wa tadbiri li hadhil makhluqat, sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, dia yang mengatur seluruh makhluk. Fa huwal muqimu laha bi qudratihi subhanahu. Seluruh makhluk itu tegak bergantung urusan mereka ya dengan Allah Jalla wa'ala. Jadi yang pertama maknanya Allah dengan sendirinya tak butuh makhluk. Ini makna qayyum yang pertama. Yang kedua, dengan Allah inilah berdiri semua makhluk. Ya, tegak seluruh urusan makhluk dengan bantuan Allah. Ini makna yang kedua. Jadi yang pertama kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Zatnya tak butuh manapun juga makhluk. Yang kedua, sebaliknya, seluruh makhluk yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dapat terwujud semua urusan makhluk ini di jagat raya ini dengan Allah. Matahari jika tanpa Allah tak akan mungkin berani terbit, dan dapat terbit di timur tenggelam di barat, mustahil. Bulan pun demikian. Lautan tak akan mungkin pasang dan surut kecuali dengan Allah Jalla wa'ala. Tak ada profesor dokter yang bisa membuat air laut menjadi pasang maupun surut, tak ada. Subhanallah. Ya, seluruh makhluk di alam raya ini bergantung dengan Allah Jalla wa'ala. Ya, oksigen kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kita kepada Allah Jalla wa ala. Cahaya matahari, angin yang Allah tiupkan, milik Allah. Ya, angin begitu kuat, tanpa angin tak ada kehidupan di dunia ini. Subhanallah. Ban-ban besar yang antum lihat itu,
Kadang-kadang sampai 24 ban. Mobil-mobil besar kontainer. Apa dalamnya? Angin. Penggerak-penggerak, alat-alat berat, mengangkat, menurunkan benda-benda. Apa yang ada padanya? Angin. Subhanallah. Begitu dahsyat angin ini. Indah. Ya. Subhanallah. Itu semuanya milik Allah SWT. Dia yang menghembuskan. Ya, dia yang memiliki. Atsani kamalu qudratihi wa tadbir li hadhihi al-makhluqat. Yang kedua ini menunjukkan sempurnanya ya kekuasaan Allah, pengaturan Allah terhadap seluruh makhluk. Maka dialah Allah al-muqimu laha bi qudrati subhana, yang membuat tegak seluruh urusan makhluk dengannya. Dialah Maha Suci. Wa jami'ul makhluqati faqiratun ilaihi, seluruh makhluk butuh Allah Jalla wa Ala. La ghinan laha anhu tarfata ain. Tak mungkin makhluk sedetik pun mampu berlepas diri dari ketergantungannya kepada Allah. Walaupun sedetik. Subhanallah. Jantung kita tak pernah berhenti sampai Allah tentukan dia berhenti. Subhanallah. Tidur kita, jantung tetap bergerak, berdegup. Siapa yang menggerakkannya? Kita pun tak sadar. Subhanallah. Allah Jalla wa Ala. Jadi seluruh makhluk tak akan mungkin satu detik pun, kalau andai kata ada yang lebih kecil daripada detik kita sebutkan, tak akan mungkin lepas ketergantungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Fal arsyu, contohnya arasy, kursi, langit, bumi, gunung-gunung, pohon-pohon, manusia, hewan, kulluha faqiratun ila Allah azza jalla. Semuanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memancangkan gunung sebagai pilar-pilar di bumi? Allah. Subhanallah. Ya. Siapa yang memancangkan berbagai macam pepohonan di muka bumi ini? Allah Jalla wa Ala. Semuanya butuh kepada Allah. Ya. Bumi semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita berjalan dengan nikmat, tenang, tentram. Kata Allah, famshu fi manakibiha, berjalanlah di permukaannya. Ya. Semuanya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak bergerak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berkehendak, dia suruh bumi bergerak, maka terjadilah gempa. Subhanallah. Ya. Bumi yang kita gunakan dengan nikmat, tenang, tentram, kita di atasnya berjalan, famshu fi manakibiha, berjalan di atasnya. Subhanallah. Jika dia berkehendak, dia goyangkan bumi kita ini, maka hancurlah ya manusia, hancur bangunan, gempa, ya begitu dahsyat. Subhanallah, ya subhanallah. Seluruh manusia, seluruh hewan, seluruhnya butuh kepada Allah Jalla wa Ala. Qala ta'ala, Allah berfirman, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah dapat disamakan dia Allah Tuhan yang dengannya tegak seluruh makhluk, qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat, dia yang menguasai seluruh makhluk dan apapun yang diperbuat makhluk. Apakah dapat disamakan dengan Tuhan-Tuhan yang tak seperti itu, tak menguasai makhluk? Wa ja'alu lillahi syuraka'a, sementara mereka menjadikan bagi Allah ada tandingan-tandingan. Qul, katakan Muhammad, sammuhum, silahkan kalian beri nama Tuhan-Tuhan kalian dengan berbagai macam nama, tapi itu Tuhan yang batil. Subhanallah. Yang tak menguasai para penyembahnya. Ya. Allah berfirman, innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula. Dialah Allah yang menahan agar langit dan bumi tidak menyatu. Dahulu kala langit dan bumi, kata Allah, menyatu, kanata ratqan, dahulu kala langit dan bumi itu satu, fafataqnahuma, kami pisahkan keduanya. Kita lihat langit tanpa penyanggah. Subhanallah. Siapa yang menyanggahnya? Allah Jalla wa Ala. Innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula. Dialah Tuhan Allah yang memegang, menahan langit dan bumi agar tidak menyatu, agar tidak hilang. Ya, wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Andai kata keduanya menyatu, tak akan ada yang dapat menahan setelah Allah Subhanahu wa taala makhluk manapun jua. Innahu kana haliman ghafura. Dialah Tuhan yang maha lembut, lagi Tuhan maha penyayang.
betapa kuatnya dia, betapa perkasanya dia, mampu dia hancurkan makhluk yang bermaksiat kepadanya. Namun Allah SWT maha lembut, ya maha pengasih, dia beri tempo makhluk, tidak dihukum langsung makhluk. Dia adalah orang-orang kafir. Mereka jalan di muka bumi ini dengan rahmat Allah SWT. Ya, Allah maha kuasa untuk membinasakan mereka dan kufur mereka, tapi tidak Allah SWT lakukan. Ya, terbayangkan yang menyembah patung-patung, yang menyembah kayu-kayu. Subhanallah, betapa lemahnya mereka. Tapi Allah beri mereka kehidupan sama seperti kita. Allah beri mereka makan sama seperti kita, dan seterusnya. Ya, itu menunjukkan betapa lembutnya Allah, betapa maha pengampunnya Allah. Ya, padahal dia pemilik alam semesta, langit dan bumi. Wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrih. Di antaranya Allah berfirman, dan sebagian dan di antara sebagian tanda-tandanya ketika langit dan bumi tegak dengan perintahnya. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah, dan masih banyak ayat-ayat semacam ini. Fa huwa subhanahu al-mutasarrifu fi jami'il makhluqat. Dialah Tuhan Allah yang mengatur seluruh urusan makhluk, al-mudabbir li kulli kainat, yang mengatur seluruh perkara-perkara yang wujud di alam raya ini. Mimma taqaddam, dari apa yang telah dijelaskan, yu'lam, maka diketahuilah anna hadzal ismaini, bahwasanya dua nama ini al-hayyul qayyum humal jami'an li ma'anil asma'il husna, mengumpulkan semua makna daripada nama-nama Allah yang maha indah yang lain-lainnya. Semua nama Allah kembali kepada dua nama ini. Ya, menunjukkan keduanya bukan sembarang nama. Karena itulah ulama menyebutkan di antara nama-nama yang terbesar adalah al-hayyul qayyum. Setelah Allah al-hayyul qayyum, wa 'alaiha madul asma'il husna, di atasnya lah bertumpu semua ya nama-nama Allah yang indah. Wa ilaihi tarji'u ma'aniha jami'ah, semua makna daripada nama-nama Allah al-husna tersebut pun kembali kepada dua nama ini. Idz jami'u sifatil bari subhanahu raji'atun ila hadzal ismaini, karena semua sifat-sifat Allah jalla wa ala al-bari yang membentuk makhluk, subhanahu yang maha suci, akan kembali kedua nama ini, kepada kedua nama ini. Maka keduanya menjadi nama yang terbesar, teragung, karena apapun juga nama-nama Allah lainnya ya akan kembali kepada dua sifat ini. Fal hayyu, maka nama Allah al-hayyu, Tuhan yang maha hidup, al-jami' li sifatidz dzat, nama ini mengumpulkan semua sifat-sifat dzatiyah bagi Allah. Allah SWT sifatnya dibagi menjadi dua sifat. Ada sifat dzatiyah, sifat yang kembali kepada zat Allah SWT, seperti mendengar, melihat, ya, wajah, dan seterusnya, tangan. Yang kedua adalah sifat fi'liyah, sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah SWT, memberikan rezeki, menahan rezeki, ini sifat fi'liyah, ya, memberikan rahmatnya kepada yang kehendaki, menahan rahmatnya daripada siapa yang kehendaki, ini sifat fi'liyah. Maka al-hayyu al-jami'u li sifatidz dzat, nama ini mengumpulkan semua sifat-sifat zat bagi Allah SWT. Ya, al-qayyum al-jami'u li sifatil af'al. Adapun nama Allah al-qayyum, kembali kepadanya semua sifat-sifat Allah fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Saya ulangi lagi, Allah SWT sifatnya dibagi dua oleh para ulama. Pertama, sifat yang kembali kepada zat Allah, yang selama-lamanya Allah bersifat dengannya, seperti sifat qudrah, selama-lamanya Allah berkuasa, selama-lamanya Allah SWT, seperti sifat ya ilmu, selama-lamanya Allah berilmu, ini sifat dzatiyah. Ya, mendengar, selama-lamanya Allah mendengar, melihat, ini sifat dzatiyah. Yang kedua, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah, kapan dia mau akan dia lakukan, seperti memberi rezeki, menahan rezeki, menghidupkan, mematikan. Hari ini dia hidupkan sebagian makhluknya, dia matikan sebagian lainnya, tergantung dengan kehendaknya. Namanya sifat fi'liyah. Dan semua ya sifat-sifat Allah itu akan kembali ke dua sifat ini. Tadi disebutkan ya, ada beberapa sifat yang kembali kepada sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti sifat apa di sini? Ya, fasifatu dzatiyah, maka sifat-sifat dzatiyah seperti kasama' wal basar, mendengar, melihat, waliat, tangan, itu sifat dzatiyah. Wal ilmu wa nahwiha, ya, wal ilmi wa nahwiha, seperti ilmu Allah Subhanahu wa taala dan lain-lainnya. Raji'atun ila ismil hayy, kembali semua sifat dzatiyah ini kepada nama Allah al-hayy.
sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal, sempurna pendengarannya, sempurna penglihatannya, sempurna kuasaannya, karena dia hidup dengan sempurna. Wa sifatullahil fi'liyah, adapun sifat-sifat fi'liyah, contohnya kal khalqi, seperti mencipta. Ya, Allah Subhanahu wa taala sekehendak hatinya kapan dia menciptakan ya makhluknya. Itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum 100 tahun ini tak ada kita di sini. Kemudian Allah ciptakan adalah kita. Mungkin setelah berapa tahun kita pun tak ada. Ya. Kal khalqi wa rizqi, rezeki yang diturunkan itu kembali kepada sifat fi'liyah. Ya, terserah Allah. Hari ini kita tak dapat rezeki dari jualan kita. Mungkin besok baru dapat. Ini semuanya kembali kepada sifat ya fi'liyah yang kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-in'am wal ihya, memberikan nikmat, menghidupkan, wal imatah, mematikan, wa nahwiha, dan lain-lainnya, raji'atun ila ismil qayyum. Semua sifat-sifat fi'liyah ini kembali kepada nama Allah Al-Qayyum, ya, yang maha berdiri sendiri. Lianna min dalalatihi annahu al-muqimu li khalqihi, karena diantara makna Al-Qayyumiyah bahwasanya Allah lah yang mendirikan, menyanggah semua urusan makhluk. Khalqan, ya, baik dalam bentuk penciptaan, wa rizqan, rezeki, wa ihya'an, ya, wa imatatan, hidup mati makhluk, tadwiran, pengaturan makhluk, semuanya dengan qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa taala dapat berdiri dan tegak. Ya, andai kata Allah tidak qayyum, tidak berdiri, tak akan berdiri semua makhluk. Allah, andai kata Allah tak berdiri dengan segala macam bentuk urusannya, tak akan pula berdiri semua makhluk. Maka semua makhluk itu tegak kemaslahatan mereka dengan kekayyuman Allah Subhanahu wa taala. Faraja'atil asmaul husna kulluha ila hadainil ismaini. Karena itulah semua nama-nama Allah yang lainnya akan kembali kepada dua nama ini. Sebagian kembali kepada nama Al-Hayyu, itu semua sifat dzatiyah, dan sebagian lainnya ya akan kembali kepada nama Al-Qayyum, itu semua sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Walidza dhahaba ba'du al-ilmi, karena itulah sebagian ulama berpendapat ila annahuma ismullahil a'zam, keduanya adalah nama Allah yang paling agung, alladzi idza du'iya bihi istajab, jika orang berdoa menggunakan dua nama ini kepada Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ajaba, Allah akan kabulkan doanya. Wa idza su'ila bi'atah, jika dia minta dengan yang mohon, Allah akan berikan. Kemarin kita sebutkan bahwasanya seluruh sifat-sifat Allah Jalla wa Ala akan kembali kepada dua sifat ini, bermuara kepada dua sifat ini. Sifat-sifat Allah dibagi menjadi dua, ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang berkaitan dengan zat Allah Jalla wa Ala, yang selama-lamanya Allah bersifat dengannya. Seperti sifat mendengar, selama-lamanya Tuhan kita mendengar. Melihat, selama-lamanya Tuhan kita melihat. Hidup, selama-lamanya Tuhan kita hidup. Ya. Ada sifat-sifat dzatiyah yang kembali kepada zat Allah. Ya, seperti sifat wajah, sifat tangan. Selama-lamanya Allah tetap menyifati diri dengannya. Ya. Dan sebagian daripada sifat dzatiyah itu ada yang juga ya kembali kepada sifat fi'liyah, seperti sifat kalam. Selama-lamanya Allah memiliki sifat kalam, Allah berbicara. Adapun berkaitan dengan kapan Allah berbicara, itu kembali kepada sifat fi'liyah. Jadi semua sifat-sifat itu kembali kepada dua sifat. Pertama dzatiyah, kembali kepada Allah. Yang kedua fi'liyah. Adapun sifat fi'liyah adalah sifat yang kembali kepada kehendak Allah Jalla wa Ala. Kapan dia mau dia lakukan, kapan dia mau dia kerjakan, namanya sifat fi'liyah. Ya, seperti sifat ridha, itu sifat fi'liyah. Kapan dia mau meridhai sebagian hambanya, dia lakukan. Ya, dan sifat-sifat lainnya seperti sifat datang di hari kiamat. Ya, ini sifat fi'liyah. Bahkan sifat bersemayam pun adalah merupakan sifat fi'liyah. Tapi sifat al-ulu, sifat Allah maha tinggi, itu sifat dzatiyah.
Selama-lamanya Allah Maha tinggi. Tapi kapan dia bersemayam terserah kepada Allah Jalla wa'ala. Kembali kepada sifat fi'liyah. Dan semua sifat-sifat dzatiyah ini akan kembali kepada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu. Dan semua sifat-sifat fi'liyah ini akan kembali kepada nama Allah Al-Qayyum. Karena itulah kedua-duanya merupakan nama yang begitu agung dalam Al-Quranul Karim. Ya, saya ulangi sedikit paragraf terakhir di halaman 88 di buku saya. Fal hayyu al-jami'u li sifatidz dzat. Maka nama Allah Al-Hayy mengumpulkan semua sifat-sifat zat bagi Allah. Sebagaimana tadi saya katakan, sifat wajah, ya, sifat tangan, sifat mendengar, itu semuanya sifat dzatiyah. Tak pernah lepas dari diri Allah. Selama-lamanya Allah bersifat dengannya. Sifat ilmu, selama-lamanya Allah memiliki sifat ini. Wal Qayyum, adapun Al-Qayyum al-jami'u li sifatil af'al, mengumpulkan semua sifat-sifat fi'il, af'al, kembali kepada nama Allah Al-Qayyum. Fasifatul dzatiyah kas-sam'i wal basari wal yadi wal ilmi wa nahwiha raji'atun ila ismihil hayy. Maka semua sifat-sifat zat bagi Allah seperti sifat mendengar. Allah mendengar kita ini sekarang. Ya, apa yang saya katakan. Ya. Dan sifat mendengar selama-lamanya ada pada Allah Jalla wa'ala. Ya. Tapi tatkala kita bicara sekarang, Allah mendengar sekarang. Untuk membedakan dengan orang-orang Asy'ariyah yang juga mengakui sifat pendengar, tapi kata mereka pendengaran azali. Tidak, ya, sebagaimana dipahami Ahlus Sunnah. Kalau menurut orang-orang Asy'ariyah, ya, bahwasanya mereka, ya, mengatakan Allah punya sifat mendengar, tapi sifat yang azali. Sebelum kita ngomong ini, menurut mereka Allah telah mendengarkan. Ini hal yang mustahil. Tak sesuai dengan, ya, dalil. Karena Allah mendengar tatkala kita berbicara sekarang. Tapi sifat pendengaran itu abadi bersama Allah selama-lamanya. Ya. Bagaimana Allah mengatakan qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar perkataan seorang perempuan yang mengadukan suaminya kepadamu. Ketika itu Allah mendengarnya. Ketika perempuan itu bicara. Tapi sifat mendengar Allah memang selama-lamanya bersama Allah. Tapi untuk berbagai macam bentuk perkataan-perkataan makhluknya, ya, Allah mendengar kapan mereka berbicara. Ya. Bahkan orang-orang Asy'ariyah terakhir mengartikan sifat mendengar bagi Allah kembali kepada sifat ilmu. Tak ada beda bagi mereka mendengar dengan ilmu. Allah mendengar dengan ilmunya. Bahkan sifat melihat pun demikian. Kata mereka sifat melihat Allah juga sifat yang azali bagi Allah. Selama-lamanya Allah melihat. Kita pun mengatakan sama. Selama-lamanya Allah melihat. Tapi kita membedakan dengan mereka bahwasanya perbuatan-perbuatan yang kita buat sekarang dilihat Allah sekarang. Kata mereka tidak. Itu akan istalzim al-hawadith. Itu akan membuat Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang tidak abadi, yang tidak azali, memiliki kebaharuan. Jadi apa makna melihat? Kata mereka melihat secara azali. Sama artinya Allah mengetahui, ya, apa yang kita lakukan. Semuanya kembali kepada sifat ilmu. Jadi tak beda bagi mereka antara mendengar, melihat. Kata mereka mendengar dengan ilmunya yang azali, melihat dengan ilmunya yang azali. Ya, bahkan tak beda bagi mereka antara mendengar dan melihat, semua sama. Ini beda kita. Jadi terkala mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah seperti sifat sama, basar, kalam, berbeda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mengatakan Allah berbicara, memiliki sifat kalam. Dan Allah berbicara kapan dia mau, kata mereka tidak. Allah memiliki sifat berbicara dalam dirinya yang abadi. Tak berkaitan dengan kapan sesuatu diucapkan baru Allah dengar, tidak, kata mereka. Ini berbeda. Jadi ikhwatil kiram rahimakumullah, semua sifat-sifat dzatiyah ini kembali kepada nama Allah Al-Hayyu. Wa sifatullahil fi'liyah, sebagian sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan sifat fi'liyah, contohnya kal khalqi,
والرزق والإنعام والإحياء والإماتة ونحوها راجعة إلى اسمه القيوم. Semua sifat-sifat fi'liyah bagi Allah seperti mencipta. Ada hari ini yang belum Allah ciptakan, mungkin diciptakan nanti sore, mungkin nanti malam. Subhanallah. Kapan dia mau ciptakan? Terserah dia. Ini sifat apa namanya? Fi'liyah. Dan ini kembali kepada kehendak Allah tabaraka taala. Ya. Ini ditolak oleh ahlul kalam, hal semacam ini, ya. Wal in'am, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat. Itu sifat fi'liyah kepada siapa yang dia kehendakinya. Ya. Dan kapan dia kehendaki? Wal ihya, menghidupkan. Ya, wal imata, mematikan, wa nahwiha. Dan lain-lainnya raji'atun ila ismihil qayyum, kembali kepada nama Allah Al-Qayyum. Ya. Karena min dalalatihi annahu al-muqimu li khalqihi khalqan wa rizqan wa ihya'an wa imatatan wa tadbiran. Karena maknanya adalah Allah, maknanya ya, Allah Subhanahu wa taala al-muqimu li khalqihi. Arti al-qayyum yang berdiri sendiri, tak butuh makhluk apapun juga. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka seluruh makhluknya muqimun billah. Mereka dapat eksis, dapat tegak dengan segala urusan mereka dengan bantuan Allah. Ya. Al-muqimu li khalqihi khalqan wa rizqan. Semua penciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Rezeki yang dia limpahkan. Ya. Kemudian yakni dia menghidupkan sebagian makhluknya, matikan sebagiannya, semuanya terkait dengan sifatnya yang namanya Al-Qayyumiyah. Subhanallah. Ma faraja'atil asmaul husna kulluha ila hadainil ismain. Maka semua nama-nama Allah itu kembali kepada dua nama ini. Ya. Walidha dhahaba ba'du ahli ilmi ila annahu masmullahil a'zam. Karena itulah para ulama mengatakan inilah dua nama Allah paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Yang jika seseorang meminta kepada Allah dengan nama ini, ya Hayyu ya Qayyum, niscaya Allah akan berikan apa yang dia minta. Allah akan kabulkan apa yang dia mohonkan kepada Allah. Maka banyak-banyaklah kita menggunakan dua nama ini untuk berdoa. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Tuhan yang Maha Hidup, yang berdiri sendiri, ya, ihdini urzuqni, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Waltuf bi, irhamni, ya Hayyu ya Qayyum, sering-sering ucapkan. Birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku memohon. Ya, ucapkan ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Berdoa dengannya. Waqad warada hadhan al-isman fi akthar al-hadith, fi akthar al-ahadith allati fiha isyaratun ila al-ism al-a'zam. Dua nama ini telah terdapat di dalam banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya ya keduanya adalah nama yang paling agung. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, fa inna sifatal hayati mutadamminatun li jami'i sifatil kamal. Sesungguhnya sifat hayat, hidupnya Allah Subhanahu wa taala mencakup ya semua sifat-sifat kesempurnaan, mustalzimatun laha, ya, yang lazim, yang menempel dengannya, dengan sifat kesempurnaan. Subhanallah. Semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ya maha sempurna karena sempurnanya kehidupan Allah Jalla wa ala. Abadi. Ya. Adapun kesempurnaan perbuatan makhluk, sifat-sifat makhluk tak abadi. Akan berakhir dengan kematian, berakhir dengan keletihan. Ya. Berakhir dengan berbagai macam halangan dan rintangan. Ya. Adapun Allah abadi selama-lamanya. Wa sifatul qayyumiyah mutadamminatun li jami' sifatil af'al. Adapun sifat al-qayyumiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, dialah Tuhan yang tegak sendiri. Semua urusan makhluk bergantung dengannya, mencakup semua sifat-sifat kamal, sifat yang sempurna bagi Allah, mencakup semua sifat-sifat fi'il bagi Allah Subhanahu wa taala. Olehada kana ismullahil azam alladzi idza du'a bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Huwa ismul hayyul qayyum. Kan itulah ya nama yang paling agung ini, jika Allah Subhanahu wa taala diminta dengannya dia akan kabulkan.
Jika ada orang yang bermohon kepada dia akan perkenankan. Waqala rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, Ismullahil A'zam fi hatainil ayatain. Dua nama Allah yang paling agung terdapat dalam dua ayat. Ini gabungkan bersama-sama. Ayatul Kursi. Pertama dalam ayat Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa Fatihatu Ali Imran. Yang kedua terdapat dalam pembuka daripada surat Al-Imran. Lishtimalihima ala sifatil hayatil mutadamminah li jami'is sifat, karena keduanya mencakup semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala lainnya. Wa sifatul qayyumiyyah al-mutadamminah li jami'il af'al. Dan sifat al-qayyumiyyah mencakup semua sifat-sifat fi'il bagi Allah. Wa qad sabaqa fi ma madha, yang lalu telah dijelaskan. Iradun nususil waridah, adanya nas-nas yang terdapat dalam agama kita ini, Quran, Sunnah. Fi dzikril ismil a'zam, ketika disebutkan pada nas-nas tersebut tentang nama-nama Allah yang paling agung. Wa kalamu ahli ilmi fihi, dilalatiha. Dan kita telah sebutkan juga perbedaan para ulama menunjuk dalam masalah apakah nama Allah yang paling agung dan apa kepada apa dia menunjukkan. Ada yang mengatakan paling besar Allah, ada yang mengatakan paling besar adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, ada yang mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Telah disebutkan masing-masing dengan dalilnya. Bahwasanya inilah nama-nama, sejumlah nama-nama Allah yang Maha Agung. Waqad tahaddatsa Ibnu Qayyim rahimahullah an 'azimi athari ad-du'a bihadain al-ismain. Al-Imam Ibnu Qayyim telah menjelaskan tentang betapa dahsyatnya efek berdoa dengan menyebut dua nama ini. Wala siyama fi daf'i ma yantabul insan min karabin aw hammin aw shiddah, apalagi ketika datang kepada manusia petaka, bencana, mara bahaya, kondisi yang sangat darurat, yang sangat dahsyat, dalam kondisi terjepit, dahsyat, darurat. Begitu besarnya efek doa ini ketika diucapkan, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Tuhan yang Maha Hidup, berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku bermohon. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, wa fi ta'thiri qawlihi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, dan efek ketika seseorang berdoa dari doa Nabi yang berbunyi ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang Maha Hidup, Tuhan yang Maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku bermohon bantuan. Fi daf'i hadzal da' munasabatun badi'ah. Efek doa ini untuk menolak mara bahaya adalah merupakan ucapan yang begitu sesuai, yang begitu dalamnya maknanya. Fa inna sifatal hayati, karena sifat hayat yang kita meminta dengan nama Allah Al-Hayy mencakup semua sifat-sifat kesempurnaan milik Allah, Tuhan yang hidup selama-lamanya. Karena itulah sempurna sifat-sifat kita. Walaupun sesempurnanya orang bekerja, akan selesai dengan kematian, selesai dengan kelelahan, keletihan, selesai dengan adanya halangan-halangan, tak sempurna. Karena kehidupannya tak sempurna. Adapun Allah sempurna kehidupannya. Mutadamminatun jami' sifatil kamal mustalzimatun laha, melazimkan kesempurnaan tersebut, mencakup semua sifat-sifat yang sempurna, yang berkaitan, bergandengan dengannya. Wa sifatul qayyumiyyah mutadamminatun jami' sifatil af'al, dan sifat al-qayyumiyyah dari nama Allah Al-Qayyum mencakup semua sifat-sifat fi'il bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. ولهذا كان اسم الله العظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم. Kan itulah nama Allah yang paling agung, yang bisa seseorang akan dikabulkan doanya ketika berdoa dengan menyebutkan nama tersebut. Dialah nama Al-Hayyul Qayyum. Wal hayatut tamah, karena kehidupan Allah yang sempurna tudaddu jami'al asqam wal alam, atau kehidupan yang sempurna adalah kehidupan yang abadi, yang menepikan segala macam bentuk penderitaan, penyakit. Inilah yang namanya kehidupan yang sempurna. Walihada lamma kamulat hayatu al-jannah, karena itulah tatkala kehidupan orang-orang yang hidup di surga itu hidup yang abadi kekal, sempurnalah kehidupan mereka. Lam yalhaqhum hammun wala ghammun wala huznun, kehidupan yang tak pernah sedikit pun mendekati mereka atau mereka rasakan berupa kesedihan, kegalauan, penderitaan.
Wala syai'un minal afat, apapun bencana tak di surga. Subhanallah. Inilah kehidupan yang abadi. Inilah kehidupan yang hakiki bagi makhluk. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena itulah terpuji kehidupan ahli surga di surga. Kenapa? Karena semua kenikmatan bersama mereka kekal. Kenikmatan yang tak kekal bukanlah kenikmatan. Dia hanyalah kenikmatan yang semu. Kenikmatan muda akan hilang ketika datang masa tua. Apalah artinya? Dahulu semua bisa dilakukan. Bisa lari, bisa berenang. Jalan sebentar dah encoknya kumat. Ya, ini kehidupan yang tak sempurna. Dahulu mendengar kuat, masuk kepala 7, kepala 8, bicara harus bentak-bentak orang ke dia. Ya, tak dengar lagi. Apakah ini namanya kehidupan yang sempurna? Tidak. Subhanallah. Allah berikan kepada ahli surga kehidupan yang sempurna, kehidupan yang abadi. Ya walillahil matsalul a'la, tentu Allah lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi, lebih tinggi lagi kesempurnaannya karena dialah pemilik segala kesempurnaan. Bahkan kesempurnaan kehidupan makhluk di surga pun dengannya. Dengan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Wa nuqsanul hayati tadurru bil af'al. Sesuatu yang kehidupannya itu tak sempurna, maka tak sempurna jugalah perbuatannya. Itulah kita makhluk. Karena hidup kita tak sempurna, perbuatan kita pun tak sempurna. Allah karena kehidupannya sempurna, semua perbuatannya sempurna. Ya. Ketika kita baca kitab, subhanallah, lagi tak ngantuk sempurna, ikutin. Ngantuk, lepas. Tak sempurna. Ya. Karena itu kata beliau, wa nuqsanul hayati tadurru bil af'al. Konsekuensi kehidupan yang tak sempurna adalah tak sempurna pula perbuatan makhluk. Wa tunafil qayyumiyah, ini menafikan sifat qayyumiyah yang hanya mutlak milik Allah semata, yang berdiri sendiri. Subhanallah. Fa kamalul qayyumiyah al-kamalil hayat. Sempurnanya sifat qayyumiyah bagi Allah, segala macam kehendak-kehendak Allah apapun yang dia kehendaki sempurna karena sempurnanya sifat al-hayat, sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala. Fal hayyul mutlaq, maka kehidupan yang mutlak sempurna abadi, ya, at-tam al-hayatu la tafutu sifatul kamal battah, yaitu kehidupan yang tak luput daripadanya semua sifat-sifat kesempurnaan, melekat abadi kepada sifat-sifat kesempurnaan. Karena kesempurnaan kehidupan, karena sempurnanya hidupnya. Wal qayyumu la yata'addar alaihi fi'lu mumkin al-battah. Dan sifat qayyumiyah yang sempurna adalah yakni sifat yang tak akan ada yang dapat menghalanginya selama-lamanya, tak ada uzur. Kita mau melakukan sesuatu ada halangan-halangan. Apa halangannya? Kadang sakit, kadang tua, ya, kadang halangan-halangan dari luar kita. Mau melakukan sesuatu, macet di jalan, tak sampai ke tujuan, terlambat tujuan, lewat. Ini semuanya menunjukkan tak sempurnanya kita manusia ini. Tak sempurna sifatul af'al kita. Kenapa? Karena tak sempurna sifat hayat bagi kita. Ya, bawa mobil ngantuk, tabrakan, masuk ke dalam got, tak sempurna. Allah sempurna semua sifat al-qayyumiyah Allah karena sempurna sifat al-hayatu bagi Allah. Jadi wal qayyumu la yata'addar 'alaihi fi'lun mumkin al-battah. Tak akan terhalang dengan melakukan segala macam perbuatan yang dikehendaki karena sempurna sifat al-hayat bagi Allah Subhanahu wa taala. Fatawassulu bi sifatil hayat, karena itulah kita berdoa berperantara kepada Allah dengan menyebutkan sifatnya yang maha hidup. Al-hayyu dari namanya al-hayyu. Wal qayyumiyah bertawassul dengan sifat yang berdiri sendiri dari namanya al-qayyum. Lahu ta'thirun, begitu kuat efeknya fi izalati ma yudaddul hayat, untuk dapat menjadi penghalang daripada segala sesuatu yang akan yakni menyudahi kehidupan. Subhanallah. Ya, kita hidup ini. Hidup kita ini akan ya berakhir dengan ajal, dengan ajal Allah tentukan. Dengan berbagai macam halangan-halangan, ajal tersebut bisa terkena ya disebabkan karena kecelakaan, karena penyakit, macam-macam. Ya, tatkala kita khawatir dengan kehidupan kita ini kan berakhir karena kita adanya macam-macam bencana yang datang di tengah-tengah laut, begitu tingginya gelombang, matilah aku ini, tak sampai ke Batam ini.
Subhanallah. Tengok udah 2 meter. Ya, kapal udah oleng-oleng gini-gini. Masuk udah air, udah pegang-pegang jerigen kawan kiri kanan. Subhanallah, tak ada tempat kembali kecuali Allah. Ketika itulah kita katakan ya Hayyu ya Hayyu. Tuhan yang Maha Hidup, Tuhan yang Maha Hidup. Kami mohon tambah kami umur, sampaikan kami ke Batam. Ini ketika itu begitu kuat efeknya. Subhanallah. Ya. Ya Qayyum, Tuhan yang Maha berdiri sendiri dengan segala kehendaknya. Dengan kehendak-Mu juga selamatkan kami sampai ke Batam, ya Tuhan. Nampak jembatan 6, jauh masih gini-gini kapal kita. Subhanallah. Dalam kondisi seperti ini begitu kuat efek 2 nama ini untuk memperpanjang, subhanallah, kehidupan kita ini. Dengan doa kita, dengan harapan kita untuk dijauhkan mara bahaya daripada kita. Dengan 2 nama ini. Fi izalati ma yadhaddul hayata wa yadhurru bil af'al. 2 nama ini begitu kuatnya manfaatnya ketika kita berdoa dengan keduanya untuk menjauhkan apa-apa yang akan menyudahi kehidupan yang mendatangkan bahaya. Wal maksud kami intinya adalah anna lismil hayyul qayyum, bahwasanya nama al-hayyul qayyum memiliki ta'thiran khasan, efek yang begitu dahsyat, yang khusus spesial fi ijabati da'awat wa kashfil kurubat, untuk dapat mengabulkan permintaan-permintaan kita, menjauhi segala macam mara bahaya dari diri kita. Subhanallah. Ucapkan nama ini, ya, bukan digantung-gantung Al-Hayyul Qayyum, letakkan di mobil, letakkan di rumah. Bukan itu yang Allah mau. Diucapkan dengan pemahaman yang seutuhnya, sepenuhnya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Dalam sunan, yakni dalam kitab sunan, yang maksudnya kitab sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan dalam Sahih Abi Hatim secara marfu, Rasulullah menyebutkan Ismullahil Azam, 2 ayat nama Allah yang agung, fi hatain ayatain, nama Allah yang paling agung terdapat dalam 2 ayat ini. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini nama Allah paling agung. Ya, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nama Ar-Rahmanur Rahim. Nama paling agung. Karena itulah setiap surat Al-Quran dibuka dengan nama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Ya. Tentunya ketika kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim ini juga semuanya muta'alliqun billah, berkaitan Allah, maka Allah lah yang paling agung namanya. Setelah Allah Ar-Rahmanirrahim, setelah itu Al-Hayyul Qayyum. Inilah yang disebutkan wa Fatihatu Al-Imran, yang terdapat dalam pembuka Al-Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tadi saya sebutkan Al-Hayyul Qayyum. Inilah nama-nama Allah paling agung. Allah Ar-Rahmanur Rahim, Al-Hayyul Qayyum. Dan hendaklah kita senantiasa bertawassul dengan nama-nama ini dalam berdoa, ya Arhamar Rahimin. Ya, katakan demikian, ya Rahman, ya Rahim. Dalam sunan, kitab-kitab sunan, dan dalam Sahih Ibnu Hibban dari hadis Anas, ada seorang laki-laki berdoa dan dia berkata, ya Allah, Allahumma, ya Allah. Allahumma maknanya ya Allah. Dan ingat, Allah nama yang paling agung. Semua sifat, semua nama-nama Allah kembali sebagai penjelas bagi nama Allah. Jadi kata-kata Allahumma maknanya ya Allah. Inni as'aluka, aku bermohon kepadamu, bi anna lakal hamdah, sesungguhnya segala pujian itu milikmu, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang hak diberi kecuali Engkau semata. Al-Mannan, Engkaulah pemberi segala kenikmatan. Badi'us samawat, Antal Mannan badi'us samawat, Engkaulah pencipta langit dan bumi, wal ard, yang tak pernah ada diciptakan sebelumnya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Tuhan pemilik kemuliaan, keagungan. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Tuhan, ya yang Maha Hidup dan Tuhan berdiri sendiri. Ketika dia berdoa dengan nama-nama Allah ini, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad da'allaha bismihil a'zam, sungguh dia telah berdoa minta kepada Allah dengan namanya yang paling agung, alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi ata, yang jika dia berdoa dengannya Allah akan kabulkan, meminta dengannya Allah akan perkenankan. Wa yuakkidu ma qarrarahu rahimahullah ma rawahu Tirmidzi fi jami'ih, ditekankan kembali apa yang disebutkan di atas dengan hadis
Dikutip Imam Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza karabu amra, dan Nabi jika dalam kondisi terjepit, dalam kondisi yang sempit, diliputi mara bahaya, bencana, petaka, qala, maka dia berdoa, ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, yang tegak berdiri sendiri, bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku mohon bantuan. Wa kullu dzalik, semua itu yang di atas sebutkan, yadullu ala idhami sya'ni hadzal ismain, menunjukkan betapa agungnya dua nama ini, wa jalalati qadrihima, alangkah mulianya ya kedudukan keduanya, wa ma yaqtadiyanihi, dan apa yang terdapat dari keduanya berupa konsekuensi, minadh-dhulli wal khudu', ya, bagi hamba berupa ketundukan dan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, kehinaan, wa anatil wujuhul hayyul qayyum, maka ya wajah-wajah pun menjadi tafakur, menjadi khusyuk, tunduk ya lil hayyul qayyum, untuk Tuhan Allah yang hidup dan berdiri sendiri. Di hari kiamat semuanya wajah menunduk, semua wajah dalam keadaan khusyuk, takut dengan Allah Tuhan yang maha hidup, lagi berdiri sendiri. Wa qad khaba man hamala zulma, sungguh di hari itu telah merugilah, telah celakalah, binasalah, telah buntunglah orang-orang yang membawa kezaliman. Surah Thaha.